Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore. Pada Pak Sabto Surjono selaku dosen pengampu mata kuliah studi cekungan. Kali ini kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan mengenai cekungan Sumatera Selatan. Sebelumnya, izinkan memperkenalkan diri. Di sini ada Altaf Baihaqi, Desyan Ahmadiyah Putra, Irfan Syah Maulana, dan Raihan Al-Muhaimi. Next. Baik, untuk outline presentasi kali ini, yang pertama ada fisiografi cekungan, yang kedua tektonik cekungan, pengisian cekungan, stratigrafi cekungan, potensi sumber daya cekungan, dan tahapan eksplorasi. Next. Yang pertama, fisiografi cekungan. Di sini terdapat gambar cekungan Sumatera Selatan, yang di mana cekungan Sumatera Selatan terletak di sebelah selatan Pulau Sumatera, berada di sisi timur pegunungan Bukit Barisan, dan di barat laut Sundaland. Cekungan Sumatera Selatan merupakan cekungan busur belakang yang terbentuk mulai dari masa tersier hingga kuarter. Cekungan ini memiliki potensi hidrokarbon yang bermula dari penunjaman pada Mesozoik tengah antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Next. Di sini terdapat peta cekungan Sumatera Selatan yang dibagi menjadi 4 subcekungan menurut Panggabean dan Santi 2012, di mana cekungan Sumatera Selatan memiliki area yang cukup luas, yaitu 117.000 km, yang memanjang ke arah barat laut hingga tenggara. Subcekungan Sumatera Selatan ini dibagi menjadi 4, yaitu subcekungan Jambi, subcekungan Palembang Utara, subcekungan Palembang Tengah, subcekungan Palembang Selatan. Next. Lalu kita lanjut ke tektonik cekungan. Cekungan Sumatera Selatan ini terbentuk karena adanya tiga fase tektonik menurut Bishop 2001. Yang pertama ada fase ekstensi, dimulai dari Paleosen awal hingga Miosen awal, yang dimana pada fase itu terbentuk graben dengan arah utara sebagai arah utamanya. Proses sedimentasi dari proses vulkanisme yang menghasilkan beberapa produk vulkanik sudah terjadi pada fase ini. Yang kedua, terdapat fase kepasifan tektonik, yaitu di umur Pliocene awal hingga Pliocene awal, di mana fase ini ditandai dengan pergerakan lempeng yang memulai proses sedimentasi pada area cekungan dengan material terendapkan berupa sedimen berumur tersier. Terjadi sedimentasi megasiklus, yaitu transgresi-regresi pada Paleosen, Eosen, sampai Pliocene Pleistocene. Yang ketiga, fase kompresi di umur Pliocene awal hingga sekarang. Fase ini dimulai dari Pliocene awal dengan inversi dan pembalikan sesar normal yang menyebabkan munculnya antiklin. Diperkirakan karena adanya pergerakan lempeng Eurasia dengan lempeng Samudra Hindia yang saling bertumbukan, sehingga menimbulkan tren struktur dengan orientasi barat laut, tenggara, dan utara selatan. Next. Selanjutnya ke pengisian cekungan. Di sini terdapat foto di mana terjadinya pengisian cekungan. Yang pertama ada Arlesian Rift, terjadi fase ekstensional yang terjadi selama Eosen hingga Oligosen awal, menyebabkan terbentuknya half graben. Pada fase ini sedimentasi terdeposisi membentuk formasi lahat dan formasi lematang yang dikontrol oleh erosi. Formasi lahat dan formasi lematang dipisahkan dengan ketidakselarasan yang menandakan terjadinya dua fase rifting. Yang kedua ada Letsin Rift, di mana fase ini terjadi pada Oligosen akhir hingga Miosen awal, yang ditandai dengan adanya proses transgresi. Pada fase ini terdapat suplai sedimen yang membentuk formasi talang akar. Pada formasi ini terdapat source rock berupa batu bara, batu lana karbonatan, dan reservoir dengan lingkungan pengendapan berupa fluvial hingga basinal. Yang ketiga ada early post rift. Fase ini dimulai pada awal Miosen dan berakhir pada Miosen tengah yang ditandai dengan adanya proses transgresi. Terjadi penipisan pada cekungan sehingga meningkatkan proses subsidence dan proses transgresi yang cukup. Pada fase ini terjadi pembentukan formasi batu raja, formasi gumai, dan formasi telisa. Pada formasi batu raja ditemukan reservoir yang berkembang baik, dan pada formasi gumai terjadi memiliki sil yang cukup baik dan tebal. Yang keempat ada late post rift. Fase ini terjadi pada Miosen tengah hingga kuarter. Fase ini terjadi pengisian cekungan oleh sedimen dan ditandai dengan proses progradasi di lingkungan pengendapan delta. Formasi air benakat dan formasi muara ini menandakan terjadinya dua kali fase progradasi. Baik, selanjutnya yaitu stratigrafi cekungan. Pada stratigrafi ini terdapat beberapa formasi. Yang pertama yaitu basement. Basement yaitu batuan ini terbentuk pada zaman Paleozoikum, Mesozoikum, yang terdiri dari geologi batuan granit, granit, marmer, dan konglomerat. Batuan sedimen dan metamor terkena sisa dan berlepan, kemudian terdirobos oleh batuan kuku pada fase orogenik pada pertengahan era Mesozoikum. Kemudian yang selanjutnya yaitu periode Paleogen.
yaitu ada formasi lemah tua yang memiliki umur Eosen awal hingga pertengahan Eosen. Litologi batuan ini berupa batuan sedimen termasuk lempung breksi, konglomerat, dan batu pasir tufan. Dan yang selanjutnya yaitu formasi lemat muda atau lahat muda yang didominasi oleh material plastika kasar seperti batu pasir, batu lempung, fragmen batuan breksi, granit, lapisan tipis batu bara, dan tuf diendapkan pada lingkungan kontingen. Kemudian ada anggota pinakat, bagian dari formasi lemat terbentuk di bagian tengah cekuan dan terdiri dari serpi coklat abu-abu berlapis, serpi tufan, batu lanau, batu pasir, lapisan tipis batu bara, seringan batu gamping, dan bagian atas dan bawah formasi lemat umumnya ditandai oleh bidang ketidakselarasan. Oke, next. Periode Paleogen, masih Paleogen ya, formasi talang akar, yaitu formasi yang memiliki umur Oligosen akhir hingga Miosen awal yang diendapkan tidak selaras di atas formasi lahat dan lemat. Litologi batuan ini yaitu serpi, batu pasir, dan batu lanau. Pembentukan formasi ini terjadi pada fase akhir Sinrif sampai dengan post Rif. Formasi ini terbagi menjadi dua anggota, yaitu green sand pada bagian bawah formasi yang didominasi oleh batu pasir kuarsa dengan ukuran butir yang semakin halus ke atas. Bagian atas anggota berupa batu pasir konglomerat atau breksia dengan warna batu pasir bervariasi dari putih hingga coklat keabuan dan mengandung mineral mika serta sisipan lempung dan lapisan batu bara. Ketebalan anggota ini mencapai 40 hingga 830 meter dan dapat diinterpretasikan sebagai endapan fluviatil hingga delta menurut tahun 1956. Kemudian yang selanjutnya yaitu formasi batu raja. Batu raja ini memiliki umur Miosen awal. Litologi formasi ini didominasi oleh batu gamping dengan atasnya terdiri dari batuan karbonatan dan bagian bawah mengandung serpi yang berseling dengan batu gamping. Formasi ini terbentuk pada lingkungan pengendapan karbonat platform yang memiliki batuan karbonat yang berpotensi memiliki reservoir. Kemudian yang selanjutnya yaitu formasi Kumai yang terbentuk pada masa Oligosen hingga pertengahan Miosen. Formasi Kumai terdiri dari batuan sepi, batu pasir, dan batu lanau. Formasi ini tersebar melebar dan berperan sebagai batuan penudung menurut Singer dan Fielding tahun 2005. Bagian bawah formasi Kumai kaya akan calcareous shell dengan sisipan batu gamping, napal, dan lanau. Sedangkan bagian atasnya didominasi oleh perselingan batu pasir dan serpi. Yang selanjutnya yaitu formasi air penakat. Formasi ini terbentuk pada Miosin tengah dengan litologi yang menyusunnya yaitu sepi, batu lempung, dan lapisan batu pasir glaukolitik. Formasi ini dimulai pengendapan fase regresi, lingkungan pengendapan beralih dari laut dangkal ke laut dangkal dekat pantai atau salumerit. Batu lempung keabuan putih adalah batuan utama yang membentuk formasi ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu formasi muara ini yang terendapkan pada Miosin akhir dengan litologi penyusun berupa batu bara, batu pasir, perselingan sepi, batu lempung pasiran, dan lempung. Formasi ini terbentuk pada lingkungan pengendapan laut dangkal. Okay, next. Yang terakhir yaitu formasi Kasai yang terbentuk pada rentang waktu Pliocene hingga Pleistosen akibat proses erosi dan pengangkatan bukit barisan dan pegunungan 30 serta aktivitas tektonik di dalam cekungan. Pengendapan dimulai setelah fase pengangkatan terakhir penggunaan barisan pada Miosen akhir. Kontak dengan formasi muara ini ditandai dengan kemunculan batu pasir tufan. Karakteristik utama formasi kasih adalah dominasi material vulkanik mencerminkan siklus regresi laut ketika ideologi dari formasi kasih didominasi oleh batu pasir, oleh kontinental, lempung, dan material piroklastik. Oke, next. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai potensi sumber daya cekungan. Mungkin bisa di next. Baik, yang pertama, hidrokarbon itu dapat berakumulasi pada cekungan apabila semua aspek petroleum sistem itu dapat
terpenuhi. Terdapat dua fase sistem petroleum yang ada di cekungan Sumatera Selatan. Yang pertama itu sistem petroleum fase tersier dan yang kedua yaitu pratersier, mulai dari Paleozoikum hingga Mesozoikum. Kemudian semua parameter sistem petroleum di keempat subcekungan seperti Jambi, Palembang Utara, Palembang Tengah, dan juga Selatan cukup lengkap, mulai dari batuan reservoir, batuan induk atau source rock, dan perangkap serta batuan penutup atau sill. Kemudian pada gambar bagian kanan terdapat time series chart dari empat subcekungan Sumatera Selatan yang keempatnya memiliki tahapan dan juga fase-fase yang sama, mulai dari batuan sumber, batuan penutup, batuan reservoir, hingga ke preservasi, mulai dari fase Eosen hingga ke Pliocene. Mungkin bisa di next. Kemudian masuk ke bagian petroleum system. Yang pertama terkait dengan source rock. Batuan induk utama penghasil hidrokarbon di cekungan Sumatera Selatan berasal dari formasi lahat dan formasi talang angkat. Formasi lahat terbentuk di lingkungan danau atau lakustrine yang terendapkan di kompleks Halfgraben, sedangkan formasi talang angkar merupakan batuan induk terestrial berupa batu bara dan juga serpih karbon. Kemudian selain itu, formasi batu raja dan formasi gumai juga memiliki potensi sebagai sumber hidrokarbon secara lokal dengan gradien temperatur yang rendah sekitar 49 derajat Celcius per kilometer. Kemudian minyak bumi di cekungan ini cenderung terakumulasi pada kedalaman yang lebih dalam, kemudian pada bagian dalam cekungan, formasi batu raja dan gumai bahkan telah mencapai kematangan termal yang memungkinkan terjadinya pembentukan gas menurut Bishop 2001. Kemudian reservoir pada cekungan Sumatera Selatan itu ada di formasi lahat, talang akar, batu raja dan juga gumai yang memiliki potensi sebagai reservoir hidrokarbon. Di subcekungan Palembang Selatan, formasi talang akar dan juga formasi batu raja menjadi penghasil utamanya. Formasi talang akar yang terdiri dari kuarsa sandstone, siltstone dan juga shale memiliki porositas 15 sampai dengan 30 sen dan permeabilitas 5 darcy. Kemudian pada formasi ini menyumbang sekitar 75% dari produksi minyak. Pada formasi batu raja sebagai reservoir karbonat memiliki porositas mulai dari 10 sampai dengan 30% dan juga permeabilitas sekitar 1 darcy. Pada basement yang mengalami pelapukan dan juga rekahan seperti granit dan juga kuarsit juga berpotensi dengan porositas efektif mencapai 7%. Next. Baik, selanjutnya mengenai lapisan tudung atau sill rock. Batuan penutup cekungan Sumatera Selatan secara umum berupa lapisan shell yang cukup tebal yang berada di atas reservoir formasi talang akar dan juga formasi gumai itu sendiri. Kemudian shell pada reservoir batu gamping formasi batu raja juga merupakan lapisan shell yang berasal dari formasi gumai. Pada reservoir batu pasir, formasi air benakat dan juga muara inim, shell yang bersifat intraformasional juga menjadi shell rock yang baik untuk menjebak hidrokarbon menurut Ramdhani 2017. Terkait dengan trap, jebakan hidrokarbon atau trap utama di cekungan Sumatera Selatan terbentuk akibat adanya lipatan antiklin yang memanjang dari arah barat laut hingga tenggara yang uh, diinterpretasikan sebagai jebakan hidrokarbon pertama yang dieksplorasi di wilayah tersebut. Proses pembentukan antiklin ini diawali oleh peristiwa kompresi yang terjadi pada awal Miosen sekitar 2 sampai 3 juta tahun yang lalu. Next. Baik, yang terakhir merupakan proper timing of migration. Hidrokarbon bermigrasi secara horizontal dan juga vertikal, mulai dari batuan induk berupa serpih dan juga batu bara pada formasi lahat dan talang akar. Kemudian migrasi horizontal ini mengikuti kemiringan lereng, membawa hidrokarbon dari batuan induk menuju reservoir pada formasi yang sama. Sementara itu, migrasi vertikal terjadi melalui rekahan-rekahan dan zona sesar turun utama. Adanya hidrokarbon dalam formasi morainium dan juga air benakat mengindikasikan adanya migrasi vertikal melalui sesar-sesar aktif pada kala Pliocene hingga juga Pleistocene. Next. Baik, selanjutnya kami akan membahas terkait tahapan eksplorasi pada cekungan Sumatera Selatan. Next slide. Oke, pada tahun 1896, minyak pertama kali ditemukan di cekungan Sumatera Selatan, tepatnya pada Andekin Kampung Minyak. Hingga saat ini, 60 dari 100 lapangan masih memproduksikan minyak dan gas secara aktif. Baik, untuk tahapan yang pertama, yaitu ada studi awal dan pemetaan geologi regional. Studi awal dan pemetaan geologi regional ini bertujuan untuk mengidentifikasikan elemen-elemen dari petroleum play system. Batuan induk itu dari formasi talang akar dan lahat, lalu batuan reservoir dari formasi talang akar, batu raja dan air benakat,
Lalu batuan penutup itu dari shell formasi Gumai dan perangkap yaitu struktur lipatan dan patahan. Kemudian juga dilakukan analisis struktur dan stratigrafi cekungan berdasarkan data seismik 2D atau 3D dan data sumur dari kurang lebih 250 sumber eksplorasi. Lalu tahap yang kedua, itu analisis sejarah tektonik dan sedimentasi dengan interpretasi data seismik. Analisis sejarah tektonik dan sedimentasi dengan interpretasi data seismik dilakukan untuk mengidentifikasi lokasi reservoir, kemudian juga untuk mengetahui 3 megasikon tektonik pada cekungan Sumatera Selatan. Eh, 3 megasikonnya itu pertama Sinrift dari umur Eosen hingga Oligosen, ditandai dengan pembentukan graben dan pengendapan formasi lahat. Lalu yang kedua itu post rift yang dari umur Oligosen akhir hingga Miosen ditandai dengan adanya transgresi laut, pengendapan formasi terang akar, batu raja dan gumai. Lalu yang ketiga itu inversi atau organik. Itu pada umur Pliocene hingga Risen yang ditandai dengan pembentukan perangkap struktural akibat kompresi. Next. Lalu tahap yang ketiga adalah penilaian potensi petroleum system. Cekungan Sumatera Selatan memiliki batuan induk yang dominan, yaitu dari batuan formasi talang akar, dengan nilai TOC hingga 36%. Kemudian juga dilakukan studi kematangan termal dan jalur migrasi hidrokarbon menggunakan modeling reflektan vitrinit dan gradien geotermal. Lalu untuk tahap yang keempat, itu pemboran eksplorasi dan evaluasi sumur. Berdasarkan hasil interpretasi seismik dan kematangan batuan induk, dilakukan penargetan area prospek untuk dilakukan pemboran eksplorasi. Sumur-sumur eksplorasi ini kemudian akan dievaluasi menggunakan metode logging seperti metode densitas, gamma ray, dan saturasi hidrokarbon untuk dilakukan evaluasi terkait properti dari reservoir tersebut. Lalu tahapan yang kelima adalah penilaian potensi cadangan dan produksi. Dari sumur-sumur yang telah dilakukan pemboran, akan dilakukan perhitungan estimasi cadangan minyak dan gas berdasarkan OOIP dan parameter reservoir seperti porositas, permeabilitas, dan saturasi minyak, hingga akhirnya dilakukan produksi. Next slide. Berikut merupakan daftar pusaka yang kami gunakan untuk menyusun presentasi ini. Next. Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih banyak.